Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherin Hairunisa, NIM 18114406. Prodi PGSD, mata kuliah metodologi penelitian yang diampu oleh Ibu Feni Kurnia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang proposal yang saya buat dengan yang berjudul penggunaan bahasa ibu dalam lingkungan sekolah di SD Negeri 11 Simpang Katis. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang latar belakang terlebih dahulu. Bahasa adalah sarana komunikasi dengan orang lain. Dalam penelitian ini, semua orang bisa berkomunikasi dengan bahasa. Di sekolah, anak diharapkan untuk berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia. Akan tetapi, seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya dalam proses pembelajaran, siswa dominan menggunakan bahasa ibu atau bahasa daerah. Oke, yang selanjutnya ada identifikasi masalah. Seperti yang kita ketahui, pengalaman pemahaman tentang bahasa yang setiap hari kita gunakan untuk berkomunikasi ini dengan seseorang itu sangat berpengaruh, apalagi dalam dunia pendidikan. Banyak sekolah atau siswa seringkali menggunakan bahasa ibu dalam lingkungan sekolah ini. Itu karena minimnya pengajaran bahasa Indonesia atau proses belajar menggunakan bahasa Indonesia. Karena itu, siswa cenderung sekali menggunakan bahasa ibu di lingkungan sekolah. Adapun batasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah yang telah saya sampaikan tadi, permasalahan penelitian dibatasi pada upaya guru pada siswa dalam mengatasi penggunaan bahasa ibu pada pembelajaran bahasa Indonesia. Lalu materi bahasa Indonesia dibatasi pada pembacaan, menulis, dan berbicara. Adapun rumusan masalah. Rumusan masalah ini sangat penting karena dengan rumusan masalah ini kita mengetahui apa permasalahannya dan mencari solusinya. Saya merumuskan masalah ini dengan bagaimana upaya guru dalam mengatasi penggunaan bahasa ibu pada pembelajaran bahasa Indonesia di SD Negeri 11 Simpang Katis. Dan adapun tujuan penelitian. Penelitian ini untuk mengetahui upaya guru dalam mengatasi penggunaan bahasa ibu pada pembelajaran bahasa Indonesia di SD Negeri 11 Simpang Katis. Adapun manfaat penelitian. Ada dua manfaat penelitian ini. Yang pertama, manfaat teoritis. Manfaat teoritis ini diharapkan dapat memberikan sumbangan kepada kualitas pembelajaran berbahasa sekolah dasar kelas rendah pada materi bahasa Indonesia. Yang kedua, manfaat praktis. Ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi sekolah, manfaat bagi guru, dan manfaat bagi peserta didik. Yang selanjutnya kita langsung ke pembahasannya. Di sini ada empat pembahasan ataupun pengertian bahasa. Yang pertama, bahasa. Bahasa merupakan sistem tanda bunyi ujaran yang bersifat arbitrary atau sewenang-wenang. Bahasa juga merupakan kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Adapun ciri-ciri bahasa, ada bahasa sebagai sistem, bahasa sebagai lambang, bahasa sebagai bunyi, bahasa itu bermakna, bahasa bersifat arbitrary, bahasa itu konvensional, bahasa itu dominasi, bahasa itu produktif, bahasa itu bervariasi, manusiawi, dan bahasa itu unik. Yang kedua, bahasa ibu. Yang paling dominan bahasa ibu adalah bahasa yang paling dominan dan penting terhadap anaknya. Hal tersebut disebabkan sejak anak dilahirkan, ibu adalah pendidikan pertama yang mereka terima. Ciri-ciri bahasa ibu. Ada beberapa ciri
ciri-ciri bahasa ibu antara lain kalimat umum pendek, nada suaranya bisa tinggi, intonasi agak berlebihan, laju ujaran agak lambat, banyak pengulangan kata, dan banyak memakai kata sapaan. Selanjutnya, pengertian bahasa ibu. Menurut Tarmizi, penguasaan sebuah bahasa oleh seorang anak dimulai dengan perolehan bahasa pertama yang seringkali disebut dengan bahasa ibu. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahasa ibu merupakan bahasa pertama yang dikuasai manusia sejak pertama lahir, melalui interaksi dengan sesama anggota masyarakat bahasanya. Adapun ragam bahasa ibu, bahasa Indonesia adalah bahasa yang luas. Dari Sabang sampai Merauke berjejauh pulau-pulau. Begitulah sedikit kutipan lagu nasional yang sering dinyanyikan pada saat duduk di bangku sekolah dasar. Dari cuplikan lagu tersebut dapat disimpulkan bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang kaya, tidak hanya kaya akan sumber daya alam yang melimpah ruah, namun juga kaya akan budaya-budaya yang sangat unik dan beragam. Lanjut ke tahap-tahap pemerolehan bahasa ibu. Pemerolehan bahasa ibu atau dikuisisi bahasa adalah proses yang berlangsung di dalam oleh otak kanak-kanak ketika dia memperoleh bahasa pertamanya atau bahasa ibunya. Perlu untuk diketahui adalah seorang anak tidak dengan tiba-tiba memiliki tata bahasa dalam otaknya dan lengkap dengan semua kaidahnya. Adapun ciri-ciri kesemestaan dalam berbagai bahasa di dunia. Yang pertama ada vokalis bunyi. Pada umur sekitar 6 minggu, bayi mulai mengeluarkan bunyi-bunyi dalam bentuk teriakan, rengean, dengkuran, ataupun suara. Bunyi yang dikeluarkan oleh bayi mirip dengan bunyi. Peran bahasa ibu untuk anak usia dini. Peran bahasa ibu sangat penting dalam pendidikan anak, bahkan bisa dikatakan sebagai peran kunci. Ali, tahun 1995, halaman 77, mengatakan bahasa ibu adalah bahasa pertama yang dikuasai manusia sejak awal hidupnya, melalui interaksi dengan sesama anggota keluarga, masyarakat, dan bahasanya, seperti keluarga dan masyarakat lingkungan. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.